Hamdan wa syukran lillah. Shalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Kerabat FT Jabar dimanapun berada, kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan suci Ramadan, puasa yang kesekian harinya, kita semakin aktif, inovatif, dan produktif dalam menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kerabat FT Jabar, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Allah Yusuf berkata, sesungguhnya aku tidak menyatakan terbebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu cenderung mendorong kamu terhadap kejelekan, terhadap kejahatan. Illa ma rahima rabbi, terkecuali nafsunya seseorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sadar betul, manusia yang mana sekalipun tentu pernah terjerumus dengan yang namanya kesalahan dan dosa. Ya. Nah, salah satu efek pengaruh yang menyebabkan manusia selalu terjerumus terhadap dosanya tersebut adalah efek dari adanya peranan hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang selalu menjadikan kita terjerumus terhadap kejelekan, terhadap kemaksiatan, bahkan na'udzubillahi min dzalik, terhadap kekufuran sekalipun, itu adalah nafsu amarah. Namun sayang, 1000 kali sayang, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa nafsu amarah adalah satu bagian dari sekian banyak bagian nafsu. Ada 7 tingkatan nafsu tersebut. Pertama, nafsu amarah. Kemudian tingkatan selanjutnya ada nafsu lawamah. Kemudian tingkatan selanjutnya nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah, sampai nafsu yang paling tertinggi, yakni tingkatan nafsu kamilah. Siapakah pelakunya? Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu tersebut, sehingga kita bisa meningkatkan pada tingkatan nafsu yang lebih baik lagi. Nah, maka para ulama menjelaskan ada 3 tahap atau ada 3 tips and trick untuk kita agar mampu menundukkan hawa nafsu. Poin pertama, cara kita untuk menundukkan hawa nafsu adalah dengan cara mengurangi konsumsi yang masuk pada jasad kita. Nah, ada hal yang sangat menarik sekali. Para ulama mengibaratkan hawa nafsu ini bagaikan hewan buas, seperti hewan liar. Bisa kita bayangkan seekor singa atau bahkan seekor hewan buas lainnya. Sebuas-buasnya hewan, seliar-liarnya hewan, jika tidak kita beri makan, maka apa yang terjadi? Hewan tersebut akan lengah, tidak akan bisa berkutik sedikit pun. Begitu pula hawa nafsu. Saat kita kurangi makanannya, saat kita kurangi makan yang masuk pada jasad kita, maka lambat laun
hawa nafsu yang ada di dalam diri kita akan tunduk seiring berjalannya waktu. Poin kedua, dengan cara membebani dengan banyak amal ibadah, membebani dengan banyak amalan-amalan baik. Bisa kita bayangkan seekor kuda. Saat seseorang menjadikan kuda sebagai alat untuk mencari mata pencaharian sehari-hari, bisa kita bayangkan sebuah delman. Apa yang terjadi? Hewan yang tadinya liar bukan malah menjadi bandarat, namun justru malah menjadi manfaat bagi manusia, bagi pemilik. Begitu pula hawa nafsu, yakni dengan cara membebani dengan banyak amal ibadah, membebani dengan banyak amal-amalan baik. Terlebih khusus pada momen bulan suci Ramadan kita saat ini, perbanyaklah, paksakan untuk selalu melaksanakan amal ibadah sekecil apapun, baik di siang hari, sore hari, atau bahkan di malam hari sekalipun, agar lambat laun hawa nafsu kita akan tunduk, sehingga mampu meningkatkan pada tingkatan nafsu yang paling baik. Poin selanjutnya, tips and trick agar kita bisa menundukkan hawa nafsu adalah dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa hawa nafsu ini ibaratkan hewan buas, ibaratkan hewan liar. Bisa kita bayangkan seekor anjing. Saat kita bermaksud untuk masuk ke suatu rumah dan ternyata kita menemukan seekor anjing penjaga, kemudian apa yang akan terjadi? Maka anjing tersebut akan mengejar kita. Lalu apa yang akan kita perbuat? Yang akan kita perbuat adalah menghindari bagaimana caranya agar tidak membahayakan diri kita dari anjing tersebut. Nah, bagaimana caranya agar kita masih bisa tetap masuk ke rumah tersebut? Maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain terkecuali satu solusinya, yakni dengan memanggilkan pemilik anjing tersebut agar memerintahkan anjing tersebut. Sontak sekaligus ketika itu anjing pun akan berhenti atas dasar instruksi dari majikannya. Begitu pula hawa nafsu. Saat kita capek dengan hawa nafsu ini, saat kita lengah, kesulitan untuk menundukkan hawa nafsu ini, maka pintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar betul bahwasanya hawa nafsu ini merupakan salah satu ciptaannya pun juga. Kita sadar betul hawa nafsu ini tidak bisa kita bunuh, tidak bisa kita musnahkan, tidak bisa kita hilangkan. Namun yang kita bisa adalah dengan cara menundukkannya. Apabila engkau hendak untuk membunuh hawa nafsumu, sedangkan hawa nafsumu ada di dalam dirimu, maka bunuh saja dirimu. Nah, ketika itu hawa nafsumu pun juga akan mati. Oleh karena itu hawa nafsu tidak bisa dibunuh, namun hanya bisa kita tundukkan, hanya bisa kita lawan. Itulah 3 tips and trick agar kita mampu menundukkan hawa nafsu dan menjadikan nafsu kita mampu meningkat pada tingkatan nafsu-nafsu yang lebih baik lagi. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah bosan untuk selalu belajar bersama kami. Jangan pernah bosan untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dimanapun berada, dan jangan pernah putus asa karena satu dosa yang telah kita perbuat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.